Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman member Superweb semua. Kita masuk ke optimasi Facebook yang bagian sesi 2. Kalau yang pertama tadi, sesi pertama, saya sampaikan buat teman-teman semua trik banyak pengunjung ke tempat web kita. Salah satunya kita sering ngeklik suka atau ngomentari status-status orang lain ya, atau aktivitas orang lain pada jam-jam prime time ya, terutama jam-jam prime time orang-orang yang lagi pada online pada waktu itu, sehingga cepat dapat respon. Nah, itu trik yang pertama ya, dengan kita ngeklik suka dan komentar pada status yang bagus dan kira-kira segmented untuk kita ya, mereka-mereka itu nanti mereka akan datang berkunjung ke tempat kita dan melihat sampul. Maka dipastikan dulu di header Facebook kita itu, di sampulnya itu harus sudah kita ganti. Kan ada klik ganti sampul, nah itu diganti, ganti sampulnya itu diganti ya. Nah, saudara, bagaimana cara buat ganti sampul nanti saya ajarin di tutorial berikutnya. Nah, yang kedua ini, bagaimana trik berikutnya, yaitu trik bagaimana dengan optimasi orang banyak berkunjung ke blog kita. Kalau tadi kan orang datang ke website kita, maaf tadi datang ke Facebook, akun Facebook kita. Tapi kalau sudah datang ke Facebook kita, lalu diarahkan bagaimana dia datang ke blog kita, kan gitu ya. Kita punya website, harus kita promosikan. Orang sudah di jejaring sosial Facebook, orang rame-rame datang ke Facebook kita, lalu bagaimana digiring lagi datang ke blog website kita jualan, yaitu ke Superweb kita. Nah, kita lihat berikut ini ya tentang Facebook. Oke, kita lihat di layar. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini saya buat status. Saudara perhatikan status Facebook saya. Kalau saya nulis status Facebook, itu pasti di bawahnya nih, lihat. Saya buat link tautan ini ya. Ini dia. Selalu ada saya buat gini. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya luar biasa, Saudara. Percepatan pengunjung di blog saya itu paling banyak, di Superweb saya itu paling banyak tuh dari sini. Ini coba sebegini kan, terus selalu saya setiap kali, jadi teman-teman setiap kali menulis status-status disertakan apa ini, link-link kita harus disertakan, apalagi yang bagus ya, misalkan ada bentar, saya coba lihat ke bawah. Oke, kita lihat kita itu kalau nulisnya ya lumayan lah, cari-cari ilmu yang bagus gitu ya, cari-cari status yang bagus. Kita nulis status tuh yang bagus, jangan yang sia-sia cuman aduh kepala pusing, nah gitu, itu kan nggak penting gitu ya. Tulis yang nah misalkan gini, info penting buat teman-teman yang ingin punya usaha konveksi atau apa. Ini kan orang dengan sukarela bisa membagikan punya saya ini, dibagikan. Dia dibagikan berarti kan dari aktivitas di Facebook dia, yang datang ke Facebook dia pun menyaksikan status saya ini. Jadi selain pengunjung saya, ada 9 orang yang dengan status Facebooknya dia ngambil status saya, otomatis pengunjung saya bukan dari website, bukan dari Facebook saya saja yang datang ke tamansurga.com, tetapi dari 9 orang yang lain pun sama. 9 orang itu datang beserta dengan orang-orang yang menyukai punya dia. Nih coba lihat, dibagikan sampai ke 13 orang. Jadi kalau kita ngisi-ngisi yang yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, itu kan orang tuh dengan sukarela gitu loh, menyertakan sampai berapa orang tuh mereka nggak ada masalah gitu, mereka senang-senang aja gitu, bisa membagikan. Kemudian yang komentari banyak. Ini yang komentar ini kan sebagian komentar, sebagian lainnya nggak komentar memang, tapi minimal saya selalu menyertakan ini, awanabdullah.com sama tamansurga.com. Dari situ sangat-sangat terasa sekali percepatan yang dahsyat, luar biasa. Apalagi sampai misalkan 14 gitu ya, sampai banyak. Ini coba saudara lihat, ada yang menyukai sampai 5, 8, 11 orang yang share. Ini punya saya tuh pada waktu ini ya, ketika saya nulis tentang ini nih, luar biasa. Banyak sekali yang dalam semalam itu yang berkunjung bisa sampai kurang lebih hampir 100 lebih ya. Dalam ini yang bagikan 19. Ini bisa sampai lebih, yang luar biasa. Sehingga saya merasa Facebook ini media yang bagus untuk kita percepatan luar biasa. Ketika saya tulis 5 penyebab keluarga yang kurang diberkahi, lihat selengkapnya di bawahnya www.tamansurga. Orang nggak ambil pusing, orang sudah baca status saya ini, dia senang langsung di share.
Padahal ketika dia nge-share, otomatis www Taman Surga ini ke bawah. Akhirnya di-share ke 52 orang yang nge-share. Yang komentar ada 33, yang suka 125. Artinya apa? Ini bukan akun fanpage ya, punya saya ini bukan fanpage biasa, tapi bisa sampai segitu ratingnya. Nah, itu insya Allah menjadi jalan buat teman-teman yang ingin punya usaha. Tapi coba perhatikan ya, akhir-akhir ini saya yang komentari sedikit nih. Orang-orang yang komentari sedikit. Selain karena saya nulis status bukan pada jam prime time, maka pesan saya ke teman-teman, kalau menulis status tulislah pada jam prime time. Prime time itu kira-kira habis asar itu jam-jam 4:30 sampai menjelang maghrib. Sebenarnya sampai maghrib buat orang-orang yang tidak beriman kan mereka nggak sholat. Lalu prime time itu 4:30 sore itu sampai dia malam maksimal jam 9. Di atas jam 9 sudah menurun ya, walaupun masih ada beberapa sisa-sisa tuh yang galau-galau. Jam 9 ke atas tuh yang galau, yang apalah, enggak yang gelek-gelek lah. Nah, tapi kalau yang jam 9 ke bawah itu masih agak waras-waras lah gitu ya. Nah, sorry maksudnya ini yang lagi yang benar-benar orang oke gitu ya, lagi online-nya lagi benar-benar orang yang oke gitu ya, smart, itu nggak sampai di atas jam 9. Kalau di atas jam 9 biasanya dia pasti ada pekerjaan lain. Kayak saya ya, bikin tutorial ini sampai jam 1 malam, jam 12 malam. Nah, ini teman-teman bisa lihat artinya ketika kita nulis status, saya nulis status pada jam-jam yang nggak begitu prime time, maka yang komentar sedikit, 1-2. Paling-paling nanti nambah lagi sore, tambah lagi 1 atau 2 lagi. Tapi ini sebenarnya kurang begitu bagus. Tapi saya cuma iseng-iseng aja tadi nulis status. Makanya saya kalau nulis status jarang jam-jam siang atau apa tuh jarang. Saya lebih suka nulisnya ya jam-jam prime time, supaya orang yang lagi online cepet baca, cepet komentar, cepet disebarin. Ingat-ingat tuh. Maka kalau bukan jam prime time, sebaiknya jangan nulis status, mendingan buat kerja yang lain, buat nggarap super web kita ya, ngerampungin artikel, nama-nama artikel dan sebagainya. Oke, lihat saudara teman-teman, akhir-akhir ini saya juga, ini lumayan loh, saya nulis tadi pagi ngisi kuliah pernikahan ini kemarin ini, saya ngisi kemarin ini. Ini yang bagikan aja 5 loh. Padahal dari 5 orang ini dengan membernya yang banyak ya, yang gabung di tempat dia, di 5 orang ini Taman Surga sudah tersebar. Maka percepatannya luar biasa. Tapi ingat, kalau kita nulis link begini, strateginya jangan ditautkan ya, jangan ditautkan. Saya kasih contoh nih. Misalnya saya tulis sembarang aja lah. Saya tulis sembarang. Lalu kita buat di bawahnya link punya kita, www misalnya awanabdullah.com. Nah, lihat muncul sebelah sini kan ada tanda dia akan terlink. Oke. Nah, saudara lihat, teman-teman lihat. Nah, sini kan ada link nih. Link langsung kalau diklik, ini langsung ke web saya www.awanabdullah.com. Ini yang disilang, jangan ditampakkan di sini. Kenapa? Orang tidak suka. Ini menghalangi orang mau komentar di bawahnya. Dulu saya ketika nulis, kalau nulis kemudian tautan ini saya lampirkan ya, tautan ini saya lampirkan, itu ternyata membuat orang yang komentar sedikit. Kenapa? Ini menghalangi komentar. Orang nggak komentar di Facebook, orang tuh pinginnya ngelihat langsung ke sini. Jadi dia nggak butuh nggak pingin, bukannya dia nggak pingin komentar gitu. Kenapa? Karena melihat ada gambar ini yang dia fokuskan, akhirnya langsung ngeklik gambar, akhirnya dia langsung datang ke website kita. Itu untungnya cuma satu, yaitu web kita banyak pengunjungnya. Tapi kalau ini disilang, ini ya dihilangin gitu ya, tautan ini tadi dihilangin seperti ini, hilang, maka orang itu biasanya sebelum menuju ke sini dia komentar dulu gitu di bawahnya. Pentingnya komentar itu apa? Supaya di beranda ya, di beranda ini apa ya? Oh iya, tetap. Supaya kalau di beranda, kalau kita masuk ke beranda itu punya kita kan ya, misalnya kita di kolom atas itu. Nah, di kolom atas itu kita orang yang menyaksikan banyak, makin banyak komentar itu pasti tertinggi. Ini si Ihsan Malik ini, Mas Ihsan ini, salah satu member Superweb juga. Dia ini kan nulisnya udah 16 jam yang lalu, tapi ini di beranda dia di urutan posisi pertama. Nah, kenapa kok masih bisa di posisi pertama? Karena banyak yang komentar. Semakin banyak orang komentar, dia rate-nya geser terus yang lain, menggeser terus dia bisa di yang pertama. Nah, oleh karena itu pentingnya banyak yang komentar itu, di beranda dia akan selalu tampil di urutan terdepan dan makin banyak orang yang melihat. Sehingga keuntungannya 2. Oke, buat teman-teman
Di video tutorial yang kedua ini adalah bagaimana mengoptimasikan status kita banyak dibaca, dikunjungi orang lain, dan masuk ke, kalau di Google itu ada SEO ya, Search Engine Optimization, itu di halaman pertama, 10 ranking halaman pertama itu. Nah, kalau di Facebook kita juga di beranda, kita bisa masuk ke ranking-ranking pertama apabila banyak yang komen. Salah satunya supaya banyak yang komen, jangan di tautannya tadi jangan dilingkan di sini ya, disilang biar orang datang sendiri ke web kita dengan caranya dia, entah ngeklik dan sebagainya, itu biarkan caranya dia sendiri, jangan langsung di sini. Jadi intinya link tautan jangan disertakan. Oke, saya rasa begitu teman-teman semua. Sekalian saya sampaikan nih, insya Allah selain kajian Majelis Taman Surga sore hari ini tanggal 1 nih, 1 Desember, kami bagi-bagi buku gratis, bros cantik, dan uang tunai karena ada jamaah yang lagi tasyakuran. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke majelis ini, ayo datang, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Itu aja tutorial yang kedua ini tentang optimasi Facebook. Tadi saya janji mau menyampaikan tentang bagaimana mengganti ganti sampul, ganti sampul ini. Nah, akan saya sampaikan ke tutorial berikutnya yang ketiga. Oke, saksikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.